Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Tersangka Utama. Apa kabarnya? Saya berharap kabar rekan-rekan semua dalam kondisi baik-baik dan sehat-sehat. Oke, kali ini kita akan mencoba membahas tentang durability atau keawetan Nike Vaporfly yang ketiga. Apa saja? Saksikan berikut ini. Ya, Nike Vaporfly yang ketiga, saya sudah memakai sebanyak 4 buah unit sepatu Nike Vaporfly yang ketiga. Ini Nike sepatu Vaporfly 3 saya yang kedua, yang sudah berlari sejauh 845 km. Kalau ini Nike Vaporfly 3 yang sudah berlari sejauh 273 km. Ya, Nike Vaporfly yang berikutnya yang sudah pernah saya pakai. Di sini bisa dilihat dengan 273 km. Menurut saya menemukan adanya kelemahan yaitu di bagian bawah. Lemnya menurut saya cukup baik dibandingkan Nike Vaporfly yang kedua. Tapi bagian bawah hampir semua terluka. 273 km. 845 km sudah makin parah. Dan ada sepatu Nike yang belum Vaporfly yang ketiga yang belum lama terlalu saya pakai sejauh 127 km. Ya, sama. Bagian bawah kiri dan kanan sama-sama terkupas. Secara lem antara midsole dan bagian bawah oke. Tapi midsole dan upper juga oke. Tidak seperti Nike Vaporfly kedua. Tidak pernah saya lem, masih sangat kokoh. Lemnya bagus. Tapi bagian bawahnya ini sudah saya lem. 273 km sudah saya lem karena mengkhawatirkan untuk bisa dipakai lebih lanjut. Jadi ini kondisi sudah pernah saya lem. Saya lari kebanyakan di trek dan di jalan raya dan jarang sekali lari di tempat yang berbatu-batu. Nike Vaporfly yang warna ikiten yang sangat saya sukai semuanya di jalan raya dan di trek. Sama sekali nggak pernah menyentuh yang berbatu atau jalan rusak. Sama, bagian bawahnya juga sudah seperti ini. Kesimpulannya adalah Nike Vaporfly yang ketiga ini jadi secara lem sangat bagus, tapi untuk durability bagian bawah sangat kurang. Satu hal lagi, Nike Vaporfly yang ketiga ini jika Anda mengambil warna putih tolong dipikirkan lagi. Nike Vaporfly yang warna putih itu sangat mudah sekali kotor. Jadi ini aslinya putih, sudah saya cuci berkali-kali sedemikian rupa, tetap warnanya berubah menjadi ya krem. Harusnya warnanya putih. Jadi warna putihnya kurang awet. Mungkin karena bahan uppernya yang seperti ini. Bahan upper flying knit. Oke, jika ada yang bilang atau mengatakan, mungkin gaya berlari saya atau form lari saya yang salah, kenapa ini rusaknya sama-sama di bagian bawah dan sebelah kiri atau kanan? Mungkin ada yang berpendapat demikian ya kan. Saya mau berikan contoh bukti. Jadi ini sepatu ASIC saya, sepatu ASIC yang sudah 500 km, buktinya seperti berikut. Ini sudah saya buat lari 501 km dan bawahnya berbeda. Masih sama seperti barunya. Jadi ya memang durability ASIC memang diandalkan. Kalau durability Nike ya seperti inilah, lebih responsif, tapi kalau diharap lebih awet daripada ASIC sepertinya masih perlu waktu lagi, mungkin beberapa model ke depan. Berbicara mengenai keawetan warna Nike Vaporfly yang ketiga, jika warna putih kenapa jadi bulut seperti ini? Bukan karena saya berlari di tempat yang ekstrim gitu tidak ya, tapi tempatnya sama begitu, karena di tempat Semarang itu larinya ya di daerah-daerah itu saja. Tapi ini berbeda, sama-sama tapi masih putih sekali, uppernya juga masih putih ya, masih putih semuanya. Ini kondisi ASIC saya. Memang ada suatu hal di ASIC
lebih kena di bagian belakang sih. Tapi bagian depan masih oke. Ya, ini mungkin tidak terlapiskan dengan lapisan hitam ini, jadi agak lewat pada saat saya berlari yang dengan form yang salah atau heel strike. Jadi untuk Nike Vaporfly yang ketiga, saya menyarankan kalau engkau ingin membeli, coba hindarilah warna putih. Jangan terlalu bernafsu membeli dulu, supaya tampak clean begitu pada saat kita buat lari. Oke, meskipun saya sudah memakai sepatu Nike Vaporfly 4 biji, gitu, 4 piece. Tapi hampir semua sepatu ini, ya semua sepatu lah, bukan hampir, semua sepatu yang saya pakai ini tetap mengalami kendala di bagian dalam di atas bola kaki saya yang sering kali sakit, terkena di sini. Seperti video saya yang sebelumnya, karena ada sedikit tulang menonjol di atas mata kaki saya. Ini juga sakit, ini juga sakit, perlu beberapa ratus kilometer untuk menyesuaikan sepatu ini supaya saya tidak mengalami sakit pada bagian atas mata kaki saya. Nike Vaporfly yang ketiga ini untuk speed run sangat nyaman. Untuk lari hingga 21 km cukup nyaman. Dan untuk lari di atas itu hingga 42 km saya cukup berani memakainya begitu. Tapi untuk keawetan sepatu ini ya memang seperti ini begitu ya. Untuk speed run, tempo run, interval masih boleh dipakai dan masih bisa dianjurkan begitu ya. Untuk latihan long run masih juga cukup dianjurkan menurut saya, hingga 30 km masih cukup nyaman menurut saya untuk dipakai sepatu Nike Vaporfly yang ketiga ini, karena memiliki bonsi yang cukup bisa diandalkan. Memang tidak sebonsi Nike Vaporfly yang kedua untuk Nike Vaporfly yang ketiga ini, tapi ya lebih nyaman lah karena lebih lebar gitu bagian depannya. Untuk bonsi tetap lebih bonsi di Nike Vaporfly yang kedua. Cara memakai Nike Vaporfly yang ketiga ini supaya awet bagaimana? Nah, salah satu arahan saya adalah pada saat engkau melepas sepatu ini setelah berlari mungkin capek sekali begitu ya, hanya melepas bagian talinya saja, lalu jangan diinjak seperti ini ya, tapi ya sebaiknya dilepaskan, dikendorin talinya dan dilepas dengan menggunakan tangan, jangan diinjak. Karena jika engkau melepas sepatu dengan diinjak, bagian belakang akan gabus ini, bagian belakangnya akan mudah cuil itu bahasa Indonesianya apa ya, bahasa Indonesianya ya, terlepas lah atau ya kropos atau apa ya, bagian belakangnya ya gumpil gitu. Jadi kalau melepas sepatu Nike Vaporfly yang ketiga ataupun apapun Nike sepatumu, Nike merek lain, Asics, Adidas atau merek yang lain, kalau melepas sepatu lari sebaiknya dilepas dengan menggunakan kedua tangan Anda supaya awet dan tidak diinjak bagian belakangnya. Itu salah satu masukan atau arahan supaya sepatu lari Anda bisa lebih awet. Jadi hampir tidak ada bagian belakang sepatu saya yang grumpil begitu ya karena melepas sepatu diinjak. Ya semuanya meskipun ini sudah 850 km masih tetap bagus bagian belakang karena saya melepasnya dengan benar. Sekali lagi, video ini tidak bermaksud untuk merendahkan satu merek ataupun meninggikan satu merek ataupun titipan dari brand-brand yang lain begitu. Sekali lagi, ini murni pendapat saya sebagai penghobi lari. Tidak bermaksud merendahkan, tidak bermaksud menjelekkan, hanya pendapat pribadi saja. Saya kira begitu. Maaf kata jika ada salah-salah kalimat ataupun tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi tetap semangat, salam olahraga dan tetaplah berlatih. Salam sukses selalu.